Baik, saya akan menjelaskan hasil jawaban dari pengerjaan tugas satu. Nah, untuk soal yang pertama itu diminta untuk membuat atau mendeklarasikan variabel bertipe integer yang bernama nilai. Nah, untuk penulisan variabel integer, untuk penulisan variabel yang bertipe integer itu dimulai dengan kata integer, kemudian diikuti dengan nama dari variabelnya, yaitu namanya nilai. Seperti ini. Nah, integer nilai ini belum bisa digunakan karena dia belum diinisialisasikan nilainya. Jadi apabila ini akan kita print di konsol, ini tidak akan berhasil karena local variable nilai itu belum diinisialisasi. Jadi apabila integer variable nilai ini akan di print, kita harus mengisi nilai dari variabel nilai ini atau value dari nilai. Kan nilainya nilainya misalkan 1. Saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas 1. Nah, untuk soal yang pertama ini diminta untuk mendeklarasikan variabel bertipe integer yang bernama nilai. Nah, untuk mendeklarasikan variabel bertipe integer, maka kita akan memulai dengan menuliskan integer, kemudian nama dari variabelnya yaitu nilai. Seperti ini. Nah, variabel integer nilai ini belum bisa kita gunakan karena kita belum menginisialisasi value dari nilai itu sendiri. Jadi hanya seperti ini saja. Lalu untuk untuk soal 2 diminta untuk membuat variabel dengan tipe data string. Nah, bernama kata dengan value struktur. Nah, untuk penulisan kode tipe data string ini kita mulai dengan menuliskan string, kemudian diikuti dengan nama variabelnya yaitu kata yang bervalue struktur. Nah, untuk menampilkan hasil dari nilai dari variabel kata ini kita bisa langsung menuliskan nama variabelnya di sini. Kita run kata nilai value dari kata itu berisikan struktur seperti itu. Kemudian soal ketiga diminta untuk mendeklarasikan variabel array, mendeklarasikan array satu dimensi dengan nama arraynya adalah array 1 yang bertipe integer. Berarti kita awali dengan menuliskan integer, karena ini array kita buka bracket, karena hanya satu dimensi maka kita hanya menuliskan satu bracket saja. Kemudian nama dari arraynya yaitu array 1. Isi dari array 1 itu diminta 10, 12, 10, dan 40. Lalu bagaimana untuk menampilkan nilai dari atau value dari array 1 ini? Nah, untuk menampilkan di konsol, maka kita akan memanggil variabelnya, memanggil arraynya yaitu array 1. Nah, jika seperti ini aja, ini coba run ya. Nah, ini tidak bisa, ini tidak menampilkan value dari nilai array tersebut. Nah, jadi kita harus menuliskan
di indeks keberapa nilai yang akan kita tampilkan atau yang ingin kita tampilkan. Jadi misalkan di sini saya akan menampilkan indeks pertama dari array 1, maka saya akan menuliskan di sini array 1 0 yang bisa dipronounce sebagai tampilkan elemen dari array 1 yang pertama. Ini kita jalankan, maka akan dimuat nilainya 12. Jadi untuk array indeks ke 0 dari array 1 itu nilainya adalah 12. Sudah sesuai ya. Oke, kita lanjut ke hal berikutnya. Yaitu diminta untuk mendeklarasikan array dengan 2 dimensi. Nah, di sini bertipe integer juga, maka kita akan awali dengan menuliskan integer. Karena ini 2 dimensi, maka kita membuat 2 bracket. Jadi di sini kemudian diikuti dengan nama array-nya, yaitu array 2. Kemudian nilai dari value dari array 2. Nah, untuk penulisan value dari array 2 ini, kita akan membuka tutup awal, kemudian karena ini memiliki 2 dimensi atau 2 arah, maka kita buka awal lagi. Nah, ini kita isikan sesuai dengan yang diperintahkan, itu 12. Untuk menampilkan value dari array 2 ini, maka kita akan menuliskan perintah print. Nah, untuk menampilkan value dari array 2 ini, kita akan mendeklarasikan atau menuliskan variabel array 2. Kemudian berada di indeks keberapa. Nah, untuk array 2 dimensi, maka kita akan membuat 2 bracket. Nah, untuk bracket yang pertama ini digunakan untuk menuliskan di baris keberapa indeks yang akan dicari. Nah, misalkan saya akan mencoba mencari indeks yang bernilai 41 ini, maka 41 ini berada di baris kedua. Nah, kan karena untuk array ini dimulai dari 0, maka kita hitung dari 0, 1. Berarti di sini kita tulis 1. Kemudian untuk bracket yang kedua ini merupakan di kolom keberapa begitu ya. Jadi kolom 41 nilai 41 ini berada di kolom ke 0, 1 dan 2. Berarti ini kita tuliskan 2. Nah, ini tidak akan terjadi error, maka coba kita kan. Nah, di bracket 1. Nah, ketika kita menjalankan programnya, maka kita akan mendapatkan nilai yang kita cari, yaitu 41. Oke, ini kita. Kemudian soal yang nomor 5. Soal nomor 5 ini diminta untuk mendeklarasikan linked list. Nah, untuk linked list sendiri kita akan mengambil package atau paket yang ada di Java, yaitu dengan menuliskan import java util linked list. Kemudian di soal yang nomor 5 ini kita akan mendeklarasikan variabel linked list. Nah, di sini kita awali dengan menuliskan paketnya, yaitu paket linked list bertipe integer yang bernama list. Nah, kemudian ini merupakan kelas dari linked listnya. Nah, untuk memasukkan data listnya, kita tinggal menuliskan nama dari linked listnya, yaitu list, dengan menambahkan method add. Kemudian diawali data yang diminta, yaitu 10. Nah, untuk menampilkan hasil dari atau value dari linked list ini, kita tinggal menuliskan perintah print, kemudian list ya, list.
ini, maka kita akan menampilkan keseluruhan dari value dari list tersebut. Coba kita run.